Halo guys, berjumpa lagi di FM Tutorial, media belajar gratis Microsoft Office. Ya, di channel saya akan diisi tentang tips, trik, tutorial Microsoft Office, Microsoft Word, ataupun Microsoft Excel. Jadi, buat kalian yang ingin belajar tentang Microsoft Word ataupun Microsoft Excel, subscribe channel saya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Ataupun teman-teman yang sudah mahir sekalipun, subscribe juga untuk bisa memberikan saran ataupun masukan kepada saya, atau bisa diskusi melalui Instagram ataupun Twitter dan lain-lain. Nanti bisa diskusi agar saya bisa sharing lebih baik lagi. Oke. Di video kali ini masih di video series tentang Microsoft Word untuk pemula. Video sebelumnya saya sudah sharing tentang tampilan dasar dari Microsoft Word dan cara mengatur font Microsoft Word serta margin di Microsoft Word. Oke, di video kali ini, saya akan mencoba sharing tentang cara mengatur paragraf di Microsoft Word. Bagaimana untuk membuat alinea, bagaimana membuat border shading gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya kasih, beberapa soal kepada teman-teman. Jadi langsung kita praktekkan beberapa soal tersebut. Yang pertama adalah buatlah paragraf satu alinea, baris pertama menjorok ke tengah. Itu soal yang pertama. Dan soal yang kedua, buatlah paragraf baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya itu menjorok ke tengah. Terus soal yang ketiga, buatlah paragraf dan atur paragraf tersebut menjadi rata tengah. Soal yang keempat, buatlah paragraf dan atur rata kanan kiri dari paragraf dan kasih jarak spasi menjadi 2. Dan terus yang kelima, buatlah paragraf dan serta warnai blok paragraf menjadi warna tertentu. Yang terakhir, buat paragraf dan berikan kotak pada paragraf tersebut. Nah, tujuannya itu semoga bermanfaat. Tonton terus video ini sampai selesai. Oke, langsung saja. Jadi di kelompok paragraf ini ada beberapa perintah ya. Seperti ini untuk mengatur rata kanan, rata kiri, rata tengah, dan ini untuk mengatur spasi, ini untuk memberikan blok warna, dan ini ada border ataupun untuk memberikan garis kotak dan lain-lain. Gitu. Oke, untuk menjawab pertanyaan pertama, tugas pertama yaitu membuat baris pertama menjorok ke tengah. Itu bisa kita atur melalui indent ini, tanda di ruler ini. Kalau di Microsoft Word kalian rulernya atau penggaris ini tidak kelihatan, bisa ditampilkan di view, terus rulernya dicentang gitu. Oke, kita masuk ke menu home lagi. Nah, kadang masih ada yang bingung untuk mengatur ini. Jadi ini itu namanya indent ya. Bahasanya apa ya? Bahasanya yaitu ya untuk mengatur paragraf ataupun alinea gitulah cara bahasa gampangnya. Nah, yang di atas ini itu first line indent, yaitu untuk membuat baris pertama pada paragraf. Itu bisa untuk menggeser garis pertama pada paragraf ataupun menggeser menjorok ke tengah ataupun menjorok ke samping gitu. Oke, ini untuk menjawab pertanyaan pertama, kita atur first line indent ini. Nah, ini otomatis pada baris pertama dalam paragraf ini pasti akan berubah gitu. Terus pertanyaan kedua saya contohkan di paragraf kedua juga, yaitu baris kedua dan ketiga ataupun selanjutnya menjorok ke tengah. Nah, untuk indent selanjutnya ini itu left indent dan hanging indent. Hanging indent ini
adalah fungsinya untuk mengatur ataupun menggeser ke kanan ataupun ke kiri baris kedua dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita mau menggeser baris kedua dan seterusnya itu kita pakai hanging indent ini. Caranya kita letakkan kursor di paragraf kedua. Nah, otomatis paragraf kedua ini tadi first line indentnya juga akan kembali. Caranya yang kita geser adalah hanging indentnya. Nah, otomatis baris kedua dan baris ketiga menjorok ke tengah. Terus untuk pertanyaan yang ketiga yaitu mengatur rata tengah. Nah, mengatur rata tengah itu ada di kelompok ini, kelompok paragraf, tandanya ini. Yang pertama ada align left, ini adalah untuk mengatur rata kiri. Dan ini center, itu adalah untuk mengatur rata tengah. Ini ada align right, ini untuk mengatur rata kanan. Dan ini justify untuk mengatur rata kanan kiri gitu. Nah, untuk paragraf ketiga kita blok dulu. Terus kita bikin rata tengah. Nah, otomatis paragraf ketiga ini akan menjadi rata di tengah gitu. Oke, terus untuk soal yang nomor 4 yaitu mengatur rata kanan kiri dengan jarak spasi 2. Nah, untuk mengatur rata kanan kiri, caranya kita blok dulu. Terus rata kanan kiri adalah yang ini, justify. Kita klik. Nah, sehingga ini udah rata kanan kirinya. Oke, terus untuk mengatur jarak spasinya, caranya paragraf keempat saja kita blok. Kalaupun mau semuanya ya boleh kita blok semua. Nah, karena yang di soal adalah paragraf keempat saja, kita paragraf keempat kita akan mengatur jarak spasi antara baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Itu ada di ini. Namanya line and paragraph spacing gitu. Kalau sudah diblok bisa kita klik 2. Nah, otomatis jarak antara baris pertama dan baris kedua itu akan agak berjauhan dibandingkan dengan paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Oke, selanjutnya masuk ke paragraf kelima dengan soal nomor 5. Berikan warna blok pada paragraf. Nah, untuk memberikan warna blok itu masih di kolom paragraf, itu yang tandanya apa ini ya? Ember terbalik, ember tumpah. Ember tumpah. Oke. Caranya kita blok dulu untuk paragrafnya. Terus tinggal kita kasih warna. Pilih warna apa? Kuning, hijau, kuning saja ya, kuning. Klik oke. Langsung jadi. Oke. Dan soal yang keenam yaitu buatlah garis kotak pada paragraf. Caranya paragraf ke-6 saja kita akan membuat atau kita bikin garis kotak di satu paragraf ini. Sama, caranya kita blok dulu. Terus kita masuk ke border ini. Border, boleh kita klik tanda panahnya. Terus kita pilih bentuk garisnya. Kalau misalkan mau semuanya ya boleh, berarti kita pilih yang outside border. Kalau misalkan mau di bawah saja ya bottom border. Oke, kita pilih yang outside border. Oke. Oh, garisnya kurang tebal. Gimana caranya untuk menebalkan garisnya? Misalkan, nah kita bisa masuk ke
border lagi, kita masuk ke border shading, terus tinggal kita pilih ketebalan garisnya misalkan. Oke, kalau sudah pilih tinggal oke. Nah, garisnya sudah berganti menjadi tebal. Kalau misalkan kita mau buat yang kiri, kanan, dan bawah saja, atasnya tidak usah, ya berarti kita bisa masuk ke border lagi, kita pilih border shading, tinggal kita nonaktifkan untuk yang di atasnya. Sudah hilang, kita apply yang paragraf. Paragraf itu berarti kita satu paragraf. Kalau teks berarti hanya satu kata ataupun dua kata saja. Kita pilih yang paragraf. Oke. Selesai. Seperti itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Di seri selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu insert, bagaimana untuk menyisipkan gambar, dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.